Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada pembimbing 1 Dr. Andes Enceng Mulyana MPD dan pembimbing kedua Ibu Rohmalina MPD. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen penguji yang telah memberikan kesempatan ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Irmawati dengan NIM 19070044 dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini. Di kesempatan ini saya akan memaparkan hasil penelitian yang berjudul Penggunaan permainan balok sebagai media pembelajaran dalam meningkatkan karakter kerjasama pada anak usia dini. Latar belakang dari penelitian ini yaitu bermain merupakan dunia anak usia dini. Dengan bermain, anak merasa senang ketika belajar, namun tetapi bisa memperoleh inti dari pembelajaran yang tertanam sebagai sikap keteladanan dan pembiasaan dalam pembelajaran. Contohnya pada permainan balok. Bermain balok merupakan permainan yang dapat menstimulus anak dalam bekerja sama antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Bekerja sama merupakan suatu proses melakukan suatu secara bersama-sama, baik itu belajar maupun bermain, untuk memecahkan suatu masalah secara bersama-sama dengan tujuan yang sama. Maka dari itu, karakter kerjasama anak sangatlah penting dikembangkan sejak dini. Dari hasil observasi di Kobergeria Alam kelompok B, permasalahan yang ada tersebut yaitu dalam aspek sosial emosional, di mana terdapat beberapa anak kurangnya kemampuan kerjasama pada saat bermain maupun belajar. Terkadang anak asik dengan kegiatannya sendiri. Ketika bermain, mereka tidak mau berbagi mainan bersama temannya. Mereka cenderung egois, tidak mau mengalah, dan kurangnya tanggung jawab ketika bermain. Dari permasalahan tersebut dapat saya simpulkan bahwa mereka kurangnya kerjasama ketika belajar ataupun bermain. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka saya sebagai peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan permainan balok untuk meningkatkan kemampuan karakter kerjasama anak melalui teknik kolaboratif dalam bermain balok. Bahwa dengan bermain balok dapat meningkatkan karakter kerjasama anak antara satu dengan teman yang lainnya. Rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana pengaruh penggunaan permainan puzzle dalam media pembelajaran sebagai media pembanding dari media permainan balok dalam media pembelajaran. Yang kedua, bagaimana efektivitas pengaruh penggunaan permainan media balok dalam pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan karakter kerjasama anak. Yang A, kemampuan kerjasama, B, ketuntasan belajar, C. Peningkatan aktivitas belajar anak usia dini. Yang ketiga, kendala apa yang dihadapi guru dan peserta didik dalam meningkatkan kemampuan karakter kerjasama dengan menggunakan permainan balok sebagai media pembelajaran. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan permainan puzzle dalam media pembelajaran sebagai media pembanding dari permainan balok dalam pembelajaran. Yang kedua, untuk mengetahui efektivitas pengaruh penggunaan permainan media balok dalam pembelajaran untuk meningkatkan karakter kerjasama anak. A. Kemampuan kerjasama, B. Ketuntasan belajar, C. Peningkatan aktivitas belajar anak usia dini. Yang ketiga, untuk mengetahui kesulitan guru dalam memberikan pembelajaran dengan menggunakan media permainan balok.
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian mixed method. Desain penelitian ini menggunakan Squintia explanatory. Subjek penelitian kepada 10 orang responden atau peserta didik kelompok B yang berlokasi di Kobergria Alam, Cimahi, Jalan Padat Karya, nomor 80 LT1 RW1. Instrumen penelitian ini menggunakan non-tes, salah satunya wawancara, observasi, dan studi dokumentasi berupa gambar. Prosedur penelitian ini menggunakan salah satunya dengan cara data kuantitatif. Yang pertama dengan menggunakan uji validasi dan reliabilitas. Yang kedua menggunakan uji normalitas. Yang ketiga uji French sample test atau uji Wilcoxon. Data kuantitatif dengan menggunakan data reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga conclusion drawing atau verification. Dari hasil uji validitas dan reliabilitas kepada 30 responden dari indikator yang tadinya 8 indikator menjadi 5 indikator yang valid dalam penghitungan uji validitas menggunakan SPSS. Uji reliabilitas dalam hasil 30 responden terdapat 5 indikator, diantaranya indikator ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, dan ke-8 dengan reliabilitas TEM senilai 620. Hasil uji normalitas dari media permainan puzzle ini bahwa hasil sebelum stimulasi signifikan Kolmogorov Smirnov sebesar 0,200 distribusi normal menunjukkan data lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel pada penelitian telah berdistribusi normal. Selanjutnya Melakukan uji French sample test dan hasilnya terdapat 0,05. Maka dengan itu hasil dari uji normalitas dari media permainan puzzle sudah normal lebih dari 0,05. Hasil uji normalitas pada media permainan balok terdapat tidak normal dikarenakan sebelum stimulasi terdapat nilai 0,170, sedangkan sesudah stimulasi terdapat nilai signifikan senilai 0,00. Alasan data tersebut tidak normal adanya sebelum dan sesudah ada perbedaan nilai. Maka dengan itu peneliti menggunakan uji Wilcoxon dan hasil uji normalitas media permainan balok ini sudah normal. Kendala yang dihadapi guru dan peserta didik yaitu terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal di mana guru terdapat kecenderungan belum optimal dalam penggunaan dan pemanfaatan media permainan balok. Faktor eksternal cenderung adanya keterbatasan media permainan balok sebagai media pembelajaran sangatlah berpengaruh terhadap kesempatan murid untuk berekspresi dalam mengembangkan kreativitas anak sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pembelajaran melalui penggunaan media permainan balok dalam meningkatkan karakter kerjasama anak kelompok B di Kobergria Alam, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Di antaranya, penggunaan permainan balok sebagai media pembelajaran dalam meningkatkan karakter kerjasama anak dibandingkan dengan menggunakan media puzzle. Hal ini dibuktikan melalui hasil penelitian dari 5 indikator yang digunakan dalam penelitian ini
terhadap 10 responden yang pada prinsipnya permainan balok dipandang efektif dengan hasil rata-rata 19,5 yang masuk ke dalam kategori sangat efektif. Hal ini dipandang akan lebih hasil rata-ratanya jika didukung oleh kreativitas dan fasilitas pembelajaran yang memadai. Yang kedua, kendala yang dihadapi guru pada kelompok B terbagi menjadi dua faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor internal, di mana guru terdapat kecenderungan belum optimal dalam penggunaan dan pemanfaatan media permainan balok. Faktor eksternal cenderung adanya keterbatasan media sebagai media pembelajaran sangat mempengaruhi terhadap kesempatan murid untuk berkreasi dalam mengembangkan kreativitas anak sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak dalam pembelajaran. Itulah hasil dari penelitian yang saya paparkan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.